Dasar istri boros. Tahunya cuma menghamburkan uang suami. Pulang sekarang. Bentakan itu menggema di lobi Hotel Bintang 5, memantul di antara pilar-pilar marmer, membuat semua tamu elit menoleh dengan tatapan jijik ke arah kami. Suamiku, Damar, dengan wajah merah padam, baru saja merobek undangan, arisan, berlapis emas yang ia kira hanya sekadar ajang pamer kekayaan ibu-ibu kurang kerjaan. Ia menghinaku di depan umum, merendahkan martabatku seolah aku adalah pengemis yang mencuri dompetnya. Padahal, Damar sama sekali tidak tahu, di balik sobekan kertas yang kini berserakan di lantai itu, tersembunyi akses eksklusif ke jaringan bisnis bernilai triliunan rupiah yang justru bisa menyelamatkan perusahaan sekaratnya. Saat itu aku hanya diam, membiarkan harga diriku diinjak habis-habisan, karena aku tahu satu rahasia besar. Di rekening pribadiku yang tak pernah ia sentuh, tersimpan nominal yang akan membuatnya. Halo sobat, semoga kalian semua selalu sehat, bahagia, dan rezekinya mengalir derasnya. Sebelum kita masuk ke drama rumah tangga yang penuh intrik ini, coba absen dulu di kolom komentar, kalian menyimak cerita ini dari kota mana? Suara ketukan sepatu hak tinggi stiletto milikku terdengar begitu ritmis saat menyentuh lantai marmer lobi Hotel Grand Wijaya. Dinginnya pendingin ruangan yang bercampur dengan aroma samar bunga lili segar dan parfum mahal menyambut kedatanganku. Hari ini adalah hari penting. Bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan agenda penandatanganan kesepakatan investasi yang sudah kami godok selama 3 bulan di lingkaran Sri Kandi Ventura. Aku merapikan sedikit kerah kemeja sutra berwarna krem yang kupakai. Penampilanku sederhana, jauh dari kata mencolok jika dibandingkan dengan tamu-tamu hotel lain yang berlomba memamerkan logo brand besar di dada mereka. Namun, justru itulah kuncinya. Di lingkaran kami, kekayaan tidak perlu diteriakkan. Aku baru saja hendak melangkah menuju lift VIP ketika sebuah cengkeraman kasar terasa di lengan atasku. Cengkeraman itu begitu kuat hingga rasanya kuku-kuku jari penyerangku menembus kain sutra halus yang kukenakan. Mau kemana kamu, Indira? Suara itu, suara bariton yang dulu pernah membuatku jatuh cinta, kini terdengar seperti petir yang siap menyambar. Aku menoleh perlahan, berusaha tetap tenang meski jantungku mulai berdegup kencang karena terkejut. Di sana, berdiri Damar, suamiku. Napasnya memburu. Matanya nyalang menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan menyelidik yang penuh curiga. Jas kerjanya tampak sedikit kusut, dan kancing kemeja atasnya terbuka, tanda bahwa ia sedang dalam tekanan berat. Mas Damar, kenapa ada di sini? Tanyaku pelan, berusaha melepaskan tanganku dari cengkeramannya, tapi ia justru mempereratnya. Jangan pura-pura bodoh. Damar menaikkan volume suaranya, tidak peduli bahwa kami sedang berada di tempat umum yang sangat prestisius. Aku lihat notifikasi Grab MU. Tujuannya ke hotel ini. Kamu mau ikut arisan sialan itu lagi, kan? Kamu mau buang-buang uangku lagi buat kumpul-kumpul nggak jelas sama ibu-ibu sosialita itu? Hah? Beberapa tamu di lounge terdekat mulai berbisik. Seorang resepsionis yang tadinya tersenyum ramah kini mematung dengan wajah kaku. Aku bisa merasakan panas mulai menjalar ke wajahku. Bukan karena takut, tapi karena malu. Malu memiliki suami yang tidak tahu etika dan tempat. Mas, tolong kecilkan suaramu. Ini tempat umum, bisikku tegas, menatap manik matanya. Dan satu lagi, aku kesini pakai uangku sendiri. Uang sisa belanja yang aku tabung. Aku tidak minta sepeser pun darimu untuk hari ini. Halah, omong kosong. Damar tertawa sinis, tawa yang merendahkan. Uang sisa belanja? Itu uangku juga. Harusnya kamu pakai buat masak enak di rumah, bukan buat gaya-gayaan di Hotel Bintang 5. Kamu pikir cari uang itu gampang? Bisnisku lagi susah. Indira, kamu malah keluyuran? Damar tiba-tiba menyambar tas tanganku. Dengan kasar, ia merogoh isinya hingga beberapa barang pribadiku, lipstik, tisu, dan dompet kecil, terlempar keluar. Tangan besarnya akhirnya menemukan apa yang ia cari. Sebuah amplop tebal berwarna hitam dengan tulisan tinta emas. Undangan pertemuan Sri Kandi Ventura. Ini dia biang keroknya, geram Damar. Ia mengangkat undangan itu tinggi-tinggi seolah itu adalah barang bukti kejahatan. Gara-gara kertas sampah ini, kamu jadi istri pembangkang. Kamu lupa tugasmu di rumah? Cucian numpuk. Kamu malah dandan cantik di sini. Mas, jangan.
Aku mencoba meraih undangan itu, karena di dalamnya terdapat akses kar khusus menuju penthouse tempat pertemuan diadakan. Tanpa kartu itu, aku tidak bisa masuk. Namun, Damar dengan sengaja memundurkan langkahnya. Matanya berkilat penuh kemenangan, seolah menikmati ketidakberdayaku. Kamu mau ini? Kamu mau masuk ke sana dan bergosip pria sementara suamimu banting tulang? Krek! Bunyi kertas tebal yang dipaksa robek terdengar begitu nyaring di telingaku, lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Damar merobek undangan eksklusif itu menjadi 2 bagian, lalu 4 bagian, hingga menjadi serpihan-serpihan tak berbentuk. Ia melemparkan sobekan kertas emas itu ke wajahku. Potongan-potongan kecil itu berjatuhan lambat, mendarat di bahuku, di rambutku, dan akhirnya berserakan di lantai marmer yang mengkilap di bawah kaki kami. Pulang! Bentak Damar, suaranya menggelegar. Mulai hari ini, tidak ada lagi arisan. Tidak ada lagi keluar rumah tanpa izinku. Kamu itu cuma istri, Indira. Sadar diri. Tempatmu di dapur, bukan di lobi hotel. Seorang petugas keamanan berseragam safari mulai melangkah mendekat, ragu-ragu ingin melerai tapi takut melihat kegarangan Damar. Aku mengangkat tangan sedikit, memberi isyarat mata pada petugas itu untuk tidak ikut campur. Aku tidak ingin keributan ini semakin panjang dan merusak reputasi Madame Rose, ketua kelompok kami. Aku menatap Damar. Tidak ada air mata. Damar mungkin berharap aku menangis, memohon, atau histeris. Tapi aku sudah melewati fase itu bertahun-tahun yang lalu. Yang ada di dadaku saat ini hanyalah rasa dingin yang mematikan. Rasa hormatku padanya, yang selama ini kucoba pertahankan mati-matian, ikut hancur bersama sobekan kertas di lantai itu. Baik, Mas. Kita pulang, ucapku datar, nyaris tanpa emosi. Aku memungut barang-barangku yang berserakan dengan gerakan anggun, menegakkan punggungku, dan menatapnya sekali lagi. Tatapan yang membuat Damar sempat tertegun sesaat, seolah ia melihat orang asing di mataku. Damar mendengus kasar, lalu berbalik badan dan berjalan cepat menuju pintu keluar, meninggalkanku yang harus berjalan di belakangnya seperti bawahan yang baru saja dimarahi majikan. Namun, sebelum aku benar-benar melangkah keluar dari pintu putar hotel, getaran ponsel di saku celana bahanku menghentikan langkahku sejenak. Aku melirik layar ponsel dengan cepat. Sebuah pesan WhatsApp baru saja masuk. Dari Madame Rose. Jantungku berdesir. Madame Rose jarang mengirim pesan pribadi kecuali untuk hal yang sangat mendesak. Apakah dia membatalkan pertemuan? Atau lebih buruk, apakah dia mengeluarkanku dari lingkaran karena keributan ini? Dengan tangan sedikit gemetar, aku membuka pesan itu. Isinya singkat, namun membuat darahku bergolak seketika. Aku mendongak ke atas, ke arah balkon lantai 2 yang menghadap langsung ke lobi. Di sana, berdiri sosok wanita parubaya dengan kebaya modern yang sangat elegan. Madame Rose berdiri sambil memegang gelas champagne, menatap lurus ke arahku dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ia melihat semuanya. Ia melihat bagaimana suamiku memperlakukanku seperti sampah. Aku kembali menatap layar ponselku, membaca ulang pesan yang ia kirimkan. Pesan yang bukan berisi kemarahan, melainkan sebuah kalimat yang menjadi pemantik api di dalam sekam jiwaku. Sudah cukup sandiwara, istri penurutnya, Indira. Pilihannya ada di tanganmu sekarang. Terus menjadi tikus yang diinjak, atau ambil alih tahta yang seharusnya milikmu. Suara amplop coklat yang dibanting ke atas meja makan kaca terdengar memecah keheningan pagi yang mencekam di rumah kami. Amplop itu meluncur sedikit sebelum berhenti tepat di depan piring sarapanku yang belum tersentuh. Aku menatap benda itu, lalu beralih menatap wajah Damar yang sedang berdiri sambil membenarkan letak jam tangan chronograph besarnya. Jam tangan yang harganya setara dengan biaya makan kami selama 6 bulan. Hitung, perintah Damar dingin, tanpa menatap mataku. Aku membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya hanya ada beberapa lembar uang ratusan ribu dan pecahan 50.000 yang lusuh. Jumlahnya jauh lebih sedikit dari biasanya. Bahkan untuk ukuran kebutuhan dasar di Jakarta, ini tidak masuk akal. Mas, ini cuma setengah dari jatah bulan lalu? Listrik dan air saja sudah naik, belum lagi belanja dapur. Cukup-cukupin, potong Damar cepat. Ia mengambil kunci mobil dari saku celananya, memutar-mutarnya di jari telunjuk dengan gaya arogan. Gantungan kuncinya baru, terbuat dari kulit asli dengan logo kuda jingkrak yang mencolok.
Itu hukuman buat istri yang enggak tahu diri. Kemarin kamu sudah bikin malu aku di hotel. Sekarang kamu harus belajar prihatin. Makan tahu tempe saja cukup. Enggak usah mimpi makan daging atau beli skincare mahal. Aku menelan ludah, menahan gejolak di dada. Prihatin? Mas bilang prihatin. Tapi kemarin aku lihat ada paket velg mobil baru datang atas namamu. Harganya 15 juta. Mas. Dan sekarang kamu potong uang belanja jadi 3 juta untuk sebulan. Wajah Damar mengeras. Ia membungkuk sedikit, mendekatkan wajahnya ke wajahku. Aroma aftershave mahalnya menusuk hidungku. Dengar ya, Indira. Mobil itu aset. Penampilanku itu investasi. Klien lihat aku dari apa yang aku pakai. Kalau aku kelihatan gembel, siapa yang mau bisnis sama aku? Kamu itu cuma orang rumahan. Enggak perlu dandan, enggak perlu gaya. Tugasmu cuma memastikan rumah ini beres. Paham? Tanpa menunggu jawabanku, Damar menyambar tas kerjanya dan melangkah lebar menuju pintu depan. Jangan lupa, nanti malam ada tamu. Masak yang enak, pakai uang itu. Serunya sebelum suara pintu jati tebal itu terbanting menutup, disusul deru mesin mobil yang dipacu kencang meninggalkan pekarangan. Hening kembali menyelimuti ruang makan. Aku menghela napas panjang, bukan karena sedih, tapi untuk melepaskan peran istri tertindas yang baru saja kulakoni. Tanganku bergerak mengambil uang di meja, merapikannya dengan tenang, lalu memasukkannya ke dalam laci dapur. Tahu tempe ya? Gumamku lirih. Sudut bibirku terangkat membentuk senyum miring. Aku beranjak menuju kamar tidur tamu yang jarang dipakai. Di sana, di bawah tumpukan selimut lama di dalam lemari, aku menarik keluar sebuah tas laptop usang yang sudah berdebu. Ini adalah satu-satunya barang elektronik yang Damar izinkan aku simpan karena ia pikir laptop ini sudah rusak dan tidak berharga. Aku duduk di lantai, menyalakan benda itu. Layarnya berkedip sebentar sebelum menyala, menampilkan wallpaper standar. Dengan jari-jari yang lincah, jari-jari yang Damar kira hanya bisa memegang pisau dapur, aku membuka browser terenkripsi dan memasukkan serangkaian kata sandi rumit. Dalam hitungan detik, layar itu berubah menjadi dashboard finansial yang kompleks. Grafik candlestick berwarna hijau dan merah bergerak dinamis. Aku mengklik tab, portofolio. Deretan angka terpampang di sana. Bukan jutaan, bukan ratusan juta. Saham pertambangan yang kubeli saat harganya anjlok 2 tahun lalu berkat bocoran info dari Madam Rose kini sudah bager 3 kali lipat. Investasi di startup logistik milik suami salah satu anggota arisan baru saja mendapat suntikan dana seri B, membuat valuasi kepemilikan saham kecilku melonjak drastis. Dividen bulan ini saja, yang baru masuk pagi ini, nilainya 10 kali lipat dari uang hukuman yang tadi dilempar Damar ke wajahku. Kamu suruh aku makan tahu tempe, Mas? Bisikku pada layar laptop, menelusuri grafik keuntungan yang terus menanjak. Padahal uang receh yang kamu hina itu sudah bisa membeli showroom tempat kamu kredit mobilmu. Aku melakukan beberapa transaksi cepat, memindahkan profit ke rekening offshore yang tidak mungkin terlacak oleh sistem perbankan lokal biasa, dan menyisihkan sedikit ke rekening samaran untuk dana operasional darurat. Jari-jariku menari di atas keyboard dengan presisi seorang pianis. Inilah duniaku yang sebenarnya. Dunia di mana aku bukan Indira si istri boros, melainkan Indira sang strategis. Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka kasar. Aku tersentak. Damar pulang? Jam segini? Ini baru pukul 10 pagi. Biasanya dia tidak akan pulang sebelum matahari terbenam. Dengan gerakan kilat namun tenang, aku menutup laptop, memasukkannya kembali ke dalam tas, dan mendorongnya ke kolong tempat tidur, lalu menutupinya dengan spray yang menjuntai. Aku segera berdiri, merapikan rambut, dan berjalan keluar kamar tamu seolah aku baru saja selesai bersih-bersih. Damar berdiri di ruang tengah. Kondisinya jauh berbeda dari saat ia berangkat tadi. Dasinya sudah longgar, rambutnya yang tadi disisir rapi kini sedikit acak-acakan. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin terlihat jelas mengilap di keningnya. Ia mondar-mandir seperti binatang buas yang terperangkap dalam kandang sempit. Mas, ada apa? Kok sudah pulang? Tanyaku, membiarkan nada bingung yang natural keluar. Damar menoleh, matanya liar. Ia tidak menjawab pertanyaanku, melainkan langsung menerjang ke arahku, mencengkeram bahuku dengan kedua tangannya yang gemetar hebat. Indira, dengar aku. Suaranya parau,
Nafasnya bau asam lambung yang naik karena stres. Mana kunci lemari besi di kamar kita? Cepat kasih ke aku. Kunci? Buat apa, Mas? Aku mundur selangkah, pura-pura ketakutan. Di sana kan cuma ada dokumen-dokumen lama. Jangan banyak tanya, bentaknya, tapi kali ini tidak ada arogansi dalam bentakannya, hanya kepanikan murni. Aku butuh sertifikat rumah ini. Sekarang juga. Bank baru saja telepon, kolateral bisnisku ditolak karena nilai asetnya turun. Aku butuh tambahan jaminan atau mereka akan membekukan semua rekening operasional kantor hari ini juga. Aku menatapnya lekat-lekat. Sertifikat rumah. Itu adalah benteng terakhir kami. Rumah warisan orang tuaku yang namanya sudah diubah menjadi nama kami berdua atas desakan Damar saat awal menikah. Mas, itu rumah kita. Kalau sertifikat itu kamu gadai dan bisnismu gagal. Bisnisku nggak akan gagal kalau kamu nggak rewel. Potong Damar frustrasi. Cepat ambil. Atau mau kita tidur di kolong jembatan besok? Tangannya semakin keras mencengkeram bahuku, menuntut kepatuhan mutlak, tanpa menyadari bahwa ia baru saja meminta izin untuk menggali kuburannya sendiri. Dengan tangan gemetar yang kubuat-buat, aku menyerahkan map hijau berisi sertifikat rumah itu ke tangan Damar. Ia menyambarnya kasar, seolah takut aku akan berubah pikiran. Tanpa ucapan terima kasih, apalagi pelukan penenang, ia berbalik dan berlari keluar rumah. Deru mesin mobilnya yang dipacu gila-gilaan terdengar menjauh, meninggalkan jejak debu di pekarangan dan keheningan yang menyesakkan di ruang tamu. Begitu suara mobilnya lenyap sepenuhnya di tikungan kompleks, postur tubuhku yang tadi membungkuk takut, tegak seketika. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara kebebasan yang langka. Semoga sertifikat itu cukup untuk menambal kapalmu yang bocor sebentar saja. Mas, gumamku dingin. Aku melirik jam dinding. Pukul 10.30. Pertemuan dimulai pukul 11 tepat. Waktuku sempit. Langkahku bergegas menuju ruang kerja Damar, wilayah terlarang bagiku selama ini. Di pojok ruangan, terdapat layar monitor yang menampilkan 4 sudut CCTV rumah. Ruang tamu, dapur, halaman depan, dan garasi. Damar memasangnya 6 bulan lalu dengan alasan keamanan. Padahal aku tahu itu cara dia memantau gerak-geriku agar tidak keluar rumah tanpa izin. Jariku menari di atas keyboard kontrol panel. Bukan hal sulit bagiku untuk meretas sistem keamanan standar rumahan seperti ini. Aku memasukkan kode bypass sederhana, lalu mengunggah rekaman video looping berdurasi 3 jam yang sudah kusiapkan semalam. Di layar monitor, kini terlihat sosokku sedang menyapu lantai ruang tamu dengan gerakan lambat, lalu duduk melipat pakaian di depan televisi. Rekaman palsu itu akan berputar terus-menerus. Jika Damar mengeceknya dari ponsel di sela-sela kepanikannya, ia hanya akan melihat istri penurut yang sedang mengerjakan tugas domestik. Aman. Aku berlari ke kamar, melepas daster batik lusuh yang menjadi seragam wajibku di rumah. Dari bagian paling dalam lemari, di balik tumpukan spray, aku mengeluarkan dress selutut berwarna navy dengan potongan asimetris yang elegan, sebuah blazer putih off-white, dan sepatu hak tinggi low boutin yang sol merahnya belum pernah menyentuh aspal kotor. 15 menit kemudian, taksi premium berwarna hitam doff tanpa stiker perusahaan yang mencolok sudah menungguku di gerbang belakang kompleks, area yang tidak terjangkau pandangan tetangga. Aku masuk ke dalamnya, aroma kulit jok yang mewah menyambutku. "Ke The Vault, Bu Indira?" tanya sopir itu sopan tanpa menoleh. Dia adalah orang kepercayaan Madame Rose. "Ya, Pak. Jalur cepat. Jangan sampai terlambat." Mobil meluncur membelah kemacetan Jakarta. Tujuannya bukan mall, bukan kafe kekinian tempat ibu-ibu muda pamer tas, melainkan sebuah gedung perkantoran tua di kawasan elit Menteng yang dari luar tampak sepi, namun di dalamnya adalah sarang uang. Kami tiba di sebuah pintu samping yang dijaga 2 pria berbadan tegap dengan ARPH. Mereka mengangguk hormat saat melihatku turun. Tidak ada pemeriksaan tas, mereka tahu siapa aku. Aku melangkah masuk, melewati lorong marmer yang sunyi, menuju sebuah pintu ganda dari kayu jati ukir. Saat aku mendorong pintu itu, suasana berubah drastis. Tidak ada suara tawa cekikikan atau gosip murahan. Ruangan VIP itu, yang kami sebut Sri Kandi Ventura, beraroma cendana dan kopi Arabica yang baru digiling. Di tengah ruangan, sebuah meja bundar besar dikelilingi oleh 7 wanita. Mereka bukan sembarang wanita. Ada istri Direktur Bank Sentral,
ada pemilik jaringan rumah sakit swasta terbesar, dan tentu saja, Madam Rose yang duduk di ujung meja bak seorang ratu. Mereka semua menoleh saat aku masuk. "Ah, analis terbaik kita akhirnya datang," sambut Madam Rose dengan suara seraknya yang berwibawa. Asap tipis dari rokok mentol di sela jarinya mengepul elegan. "Duduk, Indira. Kami baru saja membahas portofolio nikelmu." Aku mengangguk hormat pada mereka semua, lalu duduk di kursi kosong di sebelah kanan Madam Rose. Di atas meja, bukan katalog Tupperware atau majalah mode yang tergeletak, melainkan tablet-tablet menyala yang menampilkan grafik pergerakan harga komoditas global dan laporan keuangan kuartal perusahaan-perusahaan blue chip. "Maaf terlambat, ada sedikit masalah teknis di rumah," ucapku tenang sambil membuka tablet yang disodorkan padaku. "Suamimu lagi?" tanya seorang wanita berambut bob tajam, Bu Widya, seorang pengacara korporat papan atas. "Biasa. Panik karena cash flow macet. Dia baru saja menggadaikan sertifikat rumah." Hening sejenak, lalu tawa kecil yang sopan namun ironis terdengar di ruangan itu. "Kasihan sekali," ujar Madam Rose sambil tersenyum miring. "Dia sibuk mencari air di gurun pasir, padahal dia tidur di sebelah mata air." Ia menepuk punggung tanganku pelan. "Tapi sudahlah. Kita fokus ke bisnis. Analisismu soal merger perusahaan logistik itu tepat sasaran, Indira. Pagi ini saham mereka naik 15% setelah pengumuman resmi. Kamu menyelamatkan dana kolektif kita dari stagnasi di sektor properti." "Itu karena data yang ibu berikan lengkap," jawabku merendah. "Saya hanya membaca pola. Dan pola itulah yang tidak bisa dilihat oleh manajer investasi mahal sekalipun," pukas Madam Rose. Ia kemudian memberi isyarat pada asistennya yang berdiri di sudut gelap ruangan. "Bagikan hasilnya." Asisten itu berkeliling, menyerahkan amplop tertutup kepada kami masing-masing. Bukan uang tunai, melainkan bukti transfer dividen dan bagi hasil dari putaran modal bulan lalu. Inilah arisan kami yang sebenarnya. Kami mengumpulkan modal, memutarnya di sektor real dan pasar modal dengan strategi agresif, lalu membagi profitnya. Aku membuka amplopku. Mataku memindai deretan angka yang tertera di kertas bukti transfer itu. 1.250 juta rupiah. 1,25 miliar. Profit bersih bulan ini. Jantungku berdesir hebat. Angka ini 2 kali lipat dari hutang perusahaan damar yang membuatnya stres setengah mati pagi ini. Angka yang didapat hanya dengan duduk manis dan berpikir. Sementara damar harus membentak, memeras, dan berlarian seperti orang gila. "Cukup untuk beli rumah baru kalau sertifikatmu hilang di lelang bank, kan?" bisik Madam Rose, seolah bisa membaca pikiranku. Aku tersenyum tipis. "Lebih dari cukup, Madam." Suasana pertemuan kembali serius membahas proyeksi bulan depan. Aku merasa hidup. Di sini, otakku dihargai. Pendapatku didengar. Aku bukan Indira yang disuruh berhemat beli cabai. Aku adalah Indira sang penentu strategi. Namun, euforia itu terhenti mendadak. Ponselku yang kuletakkan telungkup di meja bergetar panjang dan kasar. Seli. 2 kali. 3 kali. Mengganggu konsentrasi. Aku melirik layar. Nama, Mas Damar, berkedip-kedip panik. Biasanya aku akan mengabaikannya. Tapi ada pesan teks susulan yang muncul di notifikasi layar kunci, membuat darahku seolah berhenti mengalir seketika. Angkat. Orang bank datang ke rumah sekarang. Mereka bilang sertifikatnya palsu. Kamu apakan sertifikat itu? Indira. Sertifikat palsu? Nafasku tercekat. Aku baru ingat. 3 tahun lalu, saat ayahku meninggal dan mewariskan rumah itu, aku memang membuat duplikat sertifikat untuk arsip pribadi. Sementara yang asli kusimpan di safe deposit box bank atas namaku sendiri, sebagai jaring pengaman terakhir jika Damar berulah. Dan tadi pagi, saking terburu-burunya ingin Damar pergi, aku mengambil map yang salah. Aku memberikan sertifikat duplikat itu padanya. Ponselku bergetar lagi, kali ini lebih lama. Damar menelepon. Di seberang sana, aku bisa membayangkan wajahnya yang merah padam dikelilingi petugas bank yang marah. Sementara aku duduk di sini memegang profit 1 miliar, dan rekaman CCTV di rumah sedang menayangkan hantu diriku yang sedang menyapu lantai. Bencana baru saja dimulai. Madam, saya harus pulang. Sekarang, ucapku seraya berdiri mendadak, membuat kursi beludru yang kududuki bergeser dengan suara berdecit.
Madam Rose tidak bertanya, kenapa? Ia hanya mengangguk singkat. Tatapannya tajam seolah memberi restu untuk medan perang yang akan kuhadapi. Tanpa membuang detik, aku menyambar tasku dan berlari kecil keluar dari The Vault. Di dalam taksi yang melaju membelah jalanan menteng, aku melakukan transformasi kilat yang sudah terlatih. Blazer putih mewah kulepas paksa. Dress elegan kuganti dengan daster batik rumahan yang sengaja kubawa di tas cadangan. Makeup wajah kuhapus kasar dengan tisu basah, hingga menyisakan wajah polos tanpa bedak. Sepatu hak tinggi berganti sandal jepit karet. Dalam 10 menit, Indira sang analis investasi lenyap, digantikan oleh Indira si upik abu. Taksi berhenti tepat di jalan belakang rumah kami. Aku menyelinap masuk lewat pintu dapur yang kuncinya selalu kusembunyikan di bawah pot bunga. Jantungku berpacu lebih cepat dari jarum jam. Suara keributan sudah terdengar dari ruang tamu. Bapak jangan main-main dengan bank kami. Ini tindak pidana pemalsuan dokumen. Suara berat seorang pria terdengar mengancam. Aku menarik napas dalam, mengatur ekspresi wajah menjadi sepolos mungkin, lalu membawa nampan berisi 3 cangkir teh hangat yang baru saja kuseduh dengan tangan sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi sisa adrenalin perjalanan tadi. Aku melangkah masuk ke ruang tamu. Pemandangan di sana menyedihkan sekaligus memuaskan. Damar duduk di sofa kulit dengan posisi membungkuk. Wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup. Keringat sebesar biji jagung membanjiri pelipisnya, membuat rambutnya yang biasanya klimis kini lepek menempel di dahi. Di hadapannya, 2 orang petugas bank berseragam batik rapi menatapnya dengan sorot mata mengintimidasi. Di atas meja, tergeletak map hijau yang tadi pagi kuberikan. Permisi, silakan diminum, Pak. Suaraku lembut, memecah ketegangan yang pekat itu. Damar menoleh cepat. Matanya melotot. Campuran antara lega melihatku ada di rumah, alibi CCTV-nya aman, dan kemarahan yang tertahan. Dari mana saja kamu? Aku panggil-panggil dari tadi. Maaf, Mas. Aku tadi lagi jemur pakaian di belakang, mesin cucinya berisik, jadi nggak dengar. Jawabku sambil meletakkan cangkir. Alasan klasik yang selalu dimakan oleh egonya yang menganggap pekerjaan rumah tangga itu sepele namun menyita waktu. Salah satu petugas bank, pria berkumis tebal bernama Pak Teguh, menatapku sekilas lalu kembali membentak Damar. Pak Damar, kami tidak butuh teh. Kami butuh penjelasan. Sertifikat yang Bapak berikan ini scan warna. Hologramnya mati. Bapak mau menipu kami untuk pengajuan kredit 2 miliar ini. Sumpah mati. Pak. Saya nggak tahu. Damar tergagap, tangannya gemetar hebat saat mencoba menunjuk map itu. Saya tadi buru-buru. Istri saya yang ambilkan mapnya dari lemari. Ini pasti salah dia. Telunjuk Damar kini mengarah lurus ke wajahku. Selalu begitu. Aku adalah kambing hitam abadi untuk setiap kegagalannya. Aku memasang wajah bingung yang meyakinkan. Loh, Mas kan mintanya map hijau yang di laci atas? Itu isinya memang fotokopi legalisir buat arsip, Mas. Sertifikat aslinya kan Mas sendiri yang simpan kuncinya di brankas kantor Mas tahun lalu. Katanya biar aman dari kebakaran. Kebohongan itu meluncur mulus dari lidahku. Damar ternganga. Ia bingung. Ingatannya yang kacau karena stres membuatnya ragu. Apakah benar dia menyimpannya di kantor? Atau di rumah? Ketidakstabilan emosinya adalah celah yang kumainkan. Saya simpan di kantor. Damar bergumam, terlihat bodoh. Pak Teguh menghela napas kasar, menutup map itu dengan bunyi plak yang keras. Pak Damar, kami sudah cek by checking Bapak. Kolektibilitas 3. Kartu kredit macet, cicilan mobil nunggak 2 bulan. Ditambah insiden dokumen palsu ini, pengajuan kredit Bapak resmi kami tolak. Dan ingat, Bapak punya waktu 1 minggu untuk melunasi tunggakan berjalan sebelum kami pasang plangsita jaminan ruko. Kedua petugas itu berdiri, mengabaikan teh yang kusajikan, dan berjalan keluar tanpa menjabat tangan Damar. Begitu pintu tertutup, bom waktu itu meledak. Arg! Damar berteriak frustrasi, menendang meja kaca di hadapannya hingga nampan teh berguncang hebat dan tumpah membasahi karpet. Ia berbalik, mencengkeram lenganku kasar. Bau keringat asam dan keputusasaan menguar dari tubuhnya. Kamu sengaja ya? Kamu sengaja mau bikin aku masuk penjara? Sakit, Mas. Aku meringis,
Kali ini sakit fisik itu nyata. Aku benar-benar lupa. Mas kan yang selalu urus dokumen penting. Aku cuma istri yang taunya dapur. Ingat. Kata-kata itu menampar egonya. Ia melepaskan cengkeramannya, lalu menjatuhkan dirinya kembali ke sofa, menjambak rambutnya sendiri. Hancur semuanya hancur. Racaunya. Si brengsek Johan itu, dia bawa lari uangku. 2 miliar uang operasional kantor, uang vendor. Semuanya aku setor ke investasi tambang dia. Ternyata bodong. Dia kabur ke luar negeri. Jadi itu masalahnya. Aku menatap punggung suamiku yang bergetar. Damar yang sombong, yang selalu merasa paling pintar berbisnis, ternyata tertipu skema investasi bodong murahan. Ironis. Sementara istrinya yang ia sebut bodoh, baru saja mencairkan dividen miliaran rupiah dari investasi yang sah dan bona fide. Mas tertipu? Tanyaku pelan, menahan nada sinis. Bukannya Mas bilang teman Mas itu terpercaya? Dulu Mas hina aku ikut arisan karena banyak penipuan, kok sekarang Mas yang kena? Damar mendongak, matanya merah menyala. Kalimatku barusan menyentuh luka bakarnya. Diam kamu. Jangan sok pintar. Ini musibah. Kalau kamu istri yang berguna, kamu harusnya bantu cari solusi, bukan malah menyindir. Ia bangkit, matanya liar mencari sesuatu yang bisa disalahkan atau dijual. Tatapannya jatuh pada laci bufet tua di sudut ruangan. Ia berlari ke sana, mengobrak-abrik isinya, melempar album foto pernikahan kami ke lantai begitu saja. Mana simpanan kamu? Teriaknya. Kamu pasti punya simpanan kan? Uang belanja yang masih berlebih itu, kamu kemanakan? Tangannya menemukan sebuah buku tabungan bank daerah berwarna biru yang terselip di bawah tumpukan kertas listrik. Itu buku tabungan, umpan, yang sengaja kusiapkan. Damar membukanya dengan tangan gemetar, berharap menemukan angka ratusan juta yang bisa menyelamatkan nyawanya. Namun, matanya membelalak saat melihat saldo terakhir yang tertera di sana. 50.000 rupiah? Suaranya bergetar, antara tidak percaya dan murka. Saldo terakhir? Cuma 50.000 perak. Itu sisa uang belanja bulan lalu. Mas, kan Mas potong terus, jadi cuma sisa segitu? Dasar istri tidak berguna. Plah, buku tabungan itu melayang, menghantam pipiku dengan keras sebelum jatuh terbuka di lantai. Bertahun-tahun aku kasih kamu makan, kasih kamu atap, tapi giliran aku butuh, kamu cuma punya 50.000. Damar tertawa sumbang, tawa orang yang sudah kehilangan akal sehatnya. Percuma aku nikah sama kamu. Cantik doang, tapi otak kosong. Enggak bisa bantu suami. Aku memegang pipiku yang perih. Di dalam hati, aku menghitung mundur. Kesabaranku sudah habis, tapi permainanku belum selesai. Aku menatap buku tabungan di lantai itu, benda tak berharga yang menjadi pemicu ledakan ini. Padahal, hanya berjarak 5 meter dari tempat Damar berdiri, di balik lukisan dinding yang ia anggap jelek, tertanam brankas kecil berisi sertifikat rumah asli, emas batangan, dan buku tabungan priority banking dengan saldo yang bisa membeli harga diri Damar 100 kali lipat. Mas butuh uang cepat kan? Tanyaku lirih, mengubah strategi. Damar menoleh, napasnya memburu. Kenapa? Kamu punya ide? Atau kamu mau jual ginjalmu? Madam Rose telepon. Aku berbohong lagi, menyisipkan umpan berikutnya. Dia bilang grup arisannya mau ke Eropa lusa. Ada proyek bisnis besar. Dan mereka butuh asisten untuk bawa-bawa barang. Bayarannya dolar. Mas, cukup besar untuk bayar bunga hutang Mas bulan ini. Mata Damar menyipit. Tawaran itu terdengar merendahkan, istrinya jadi kuli panggul. Tapi aroma uang dolar membuat hidungnya kembang kempis. Eropa. Damar terdiam sejenak, otak liciknya berputar. Namun sebelum ia sempat menjawab, ponselnya berdering lagi. Nama, leasing mobil, muncul di layar. Wajahnya kembali pucat. Ia menatapku tajam, lalu berkata dengan nada yang membuat darahku mendidih. Kamu mau pergi ke Eropa sama teman-teman sosialitamu itu saat suamimu dikejar hutang? Mimpi. Damar berjalan cepat ke arah pintu kamar, mencabut kuncinya, lalu mendorongku masuk ke dalam kamar dengan kasar. Mas, apa-apaan ini? Kamu di rumah saja, bentaknya sambil membanting pintu. Klik.
Suara kunci diputar dari luar terdengar nyaring. Jangan harap kamu bisa keluyuran foya-foya. Kamu harus rasakan penderitaanku. Malam ini kamu tidur tanpa AC, tanpa makan, biar kamu tahu rasanya susah. Teriaknya dari balik pintu. Aku terdiam di dalam kamar yang mulai gelap. Damar mengunciku. Dia pikir dia memenjarakanku. Dia tidak tahu, di dalam koper Louis Vuitton yang kusembunyikan di atas lemari pakaian ini, tiket pesawat first class atas namaku ke Paris sudah terbit untuk penerbangan lusa. Dan kunci pintu kamar ini? Hah? Dia lupa aku pernah kursus lockpicking iseng-iseng saat dia sibuk selingkuh dengan pekerjaannya 2 tahun lalu. Aku berjalan menuju jendela, menatap mobil derek yang baru saja berhenti di depan pagar rumah. Orang-orang berbadan besar mulai turun. Mereka akan menarik mobil kebanggaan Damar. Nikmati pertunjukannya, Mas, bisikku sambil menyentuh kaca jendela. Ini baru permulaan. Suara rantai besi yang beradu dengan chasis mobil terdengar menyayat hati dari balik jendela kamar yang terkunci. Di luar sana, di halaman rumah kami yang mulai remang oleh senja, aku melihat mobil sport merah kebanggaan Damar perlahan ditarik paksa ke atas truk derek. Damar terlihat berlarian mengelilingi petugas eksekusi, tangannya melambai-lambai panik, mulutnya berteriak memaki. Namun suaranya tenggelam oleh deru mesin diesel truk yang menderu kasar. Jangan tarik. Saya lenas. Weoi. Dengar gak saya? Teriakan Damar samar-samar menembus kaca jendela. Aku membalikan badan, menutup tirai dengan gerakan tenang. Pemandangan di luar sana sudah tidak menarik lagi. Drama kehancuran ego seorang lelaki yang terlalu sombong. Kini, fokusku beralih pada misi utamaku. Aku menyeret kursi rias ke depan lemari pakaian built-in setinggi plafon. Dengan hati-hati, aku memanjatnya, menjangkau celah tersembunyi di bagian paling atas yang tertutup panel kayu palsu. Panel itu bergeser tanpa suara, memperlihatkan sebuah koper kabin Louis Vuitton Horizon bermotif monogram klasik yang selama ini tertidur dalam kegelapan. Aku menurunkan koper itu. Beratnya pas. Di dalamnya, sudah tersiap Indira Kit untuk keadaan darurat. Paspor dengan visa Schengen multiple entry yang masih berlaku 3 tahun, uang tunai euro dalam pecahan besar, dan 1 set dokumen paling krusial, proposal akuisisi saham mayoritas Le Rêve Hotel Group di Paris. Ya, perjalanan ke Eropa yang diremehkan Damar sebagai ajang foya-foya, ini sebenarnya adalah puncak karir investasiku. Madame Rose dan sindikasi Srikandi Ventura telah menunjukku sebagai lead negosiator untuk mengambil alih jaringan hotel butik yang sedang kolaps di Prancis itu. Jika tanda tanganku mendarat di atas kertas itu lusa, komisi sukses yang kuterima bukan lagi dalam angka miliar rupiah, tapi persentase kepemilikan saham seumur hidup. Aku membuka koper itu di atas tempat tidur. Aroma kulit premium menguar. Aku memasukkan beberapa helai pakaian ganti seadanya. Sisanya akan kubeli di Champs-Élysées. Saat aku sedang melipat blus sutra terakhir, suara gedoran di pintu kamar membuatku tersentak, namun tidak kaget. Buka. Indira, buka pintunya. Damar sudah kembali ke dalam rumah. Suaranya serak, penuh amarah yang bercampur dengan ketakutan murni. Kamu lihat kan di luar? Mobilku diambil. Ini semua gara-gara kamu tidak punya simpanan. Teriaknya sambil menendang pintu kayu kamar. Jangan harap kamu bisa keluar dari kamar ini sampai kamu mau gadai sertifikat rumah warisan bapakmu yang asli. Aku tahu kamu bohong soal sertifikat di kantor itu. Kamu pasti menyimpannya. Aku hanya diam, tidak menyahut. Biarkan dia berteriak pada kayu mati. Aku melirik jam tangan. Pukul 18. Jemputan private car dari Madame Rose akan tiba pukul 18.30 di tikungan jalan. Aku punya waktu 30 menit. Damar terus meracau di luar. Langkah kakinya terdengar mondar-mandir gelisah. Aku mau telepon teman-temanku dulu. Kamu diam di situ. Renungkan dosa-dosamu jadi istri pelit. Suara langkah kaki Damar menjauh, menuju ruang tengah. Terdengar ia sedang menelepon seseorang dengan nada memelas. Halo, bro? Ini Damar? Iya, sorry ganggu. Boleh pinjam 50 juta dulu? Buat muter. Lalu hening. Sambungan diputus sepihak. Damar membanting gagang telepon rumah. Inilah saatnya. Aku turun dari kasur, mendekati pintu kamar yang terkunci rapat. Aku merogoh saku dasterku, mengeluarkan 2 buah jepit rambut hitam dari logam tipis yang sudah kumodifikasi ujungnya.
Keterampilan yang kupelajari dari YouTube saat bosan menunggu Damar pulang malam bertahun-tahun lalu, ternyata berguna hari ini. Aku berlutut di depan lubang kunci. Telingaku kutempelkan ke daun pintu, mendengarkan mekanisme di dalamnya. Klik. Pin pertama terangkat. Aku memutar jepit kedua dengan tekanan lembut namun pasti. Keringat dingin menetes di pelipisku. Jika Damar mendadak kembali sekarang dan melihatku melakukan ini, dia pasti akan mengamuk lebih parah. Klik. Suara mekanisme kunci yang terbuka terdengar bagai musik paling indah di telingaku. Aku memutar gagang pintu perlahan. Terbuka. Aku kembali ke tempat tidur, menutup koper LV-ku, dan menegakkan pegangannya. Aku menyambar cuat panjang berwarna beige dari dalam lemari dan langsung mengenakannya menutupi dasterku. Dengan riasan wajah yang masih polos bekas dihapus tadi siang, dan koper mewah di tangan kanan, aku siap. Aku membuka pintu kamar lebar-lebar. Rumah terasa gelap. Damar rupanya mematikan sebagian lampu untuk menghemat listrik. Tindakan impulsif orang panik. Aku menyeret koperku keluar. Roda koper itu menggelinding mulus di lantai parket, menghasilkan suara gemuruh halus yang memecah keheningan rumah. Gruduk, gruduk, gruduk. Suara itu membuat sosok yang sedang duduk meringkuk di sofa ruang tengah menoleh cepat. Penampilannya berantakan. Kemejanya yang tadi pagi licin kini kusut masai, 3 kancing teratasnya lepas entah kemana. Rambutnya berdiri ke segala arah bekas dijambak sendiri. Di tangannya, ia memegang sebotol air mineral yang sudah remuk diremas. Saat melihatku berdiri di ambang lorong kamar dengan cuat mahal dan koper di tangan, mata Damar membelalak. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar selama beberapa detik. Otaknya sepertinya gagal memproses pemandangan ini. Istrinya yang ia kunci, kini berdiri bebas, terlihat seperti model yang siap melenggang di bandara, kontras dengan dirinya yang tampak seperti penggelandang. "Kamu bagaimana bisa keluar?" Tanyanya lirih, suaranya bergetar. Dia bangkit perlahan, kakinya goyah. Pintu rusak pun ada kuncinya. "Mas, apalagi cuma pintu kamar murahan ini?" Jawabku dingin. Aku melangkah maju, menyeret koperku mendekatinya. "Aku mau pergi. Jangan halangi aku." "Pergi?" Damar tertawa, tawa yang kering dan hampa. "Kamu mau pergi kemana? Ke Eropa? Halu kamu. Uang dari mana? Tiketnya mana?" Aku merogoh saku coat, mengeluarkan boarding pass yang sudah dicetak di kertas tebal premium, dan melemparkannya ke atas meja kaca di hadapan Damar. "Garuda Indonesia, First Class, Jakarta, Amsterdam. Penerbangan malam ini pukul 21. Ucapku datar. Atas nama Indira Larasati. Dibayar lunas." Damar menatap kertas itu seperti melihat hantu. Ia mengambilnya dengan tangan gemetar. Matanya memindai tulisan, First Class. Wajahnya yang pucat semakin memutih. Ini, puluhan juta harganya, dari mana kamu?" Damar tergagap. Ia menatapku lagi. Kali ini tatapannya berubah. Bukan lagi tatapan meremehkan, tapi tatapan ketakutan. Ketakutan menyadari bahwa ia tidak mengenal wanita yang dinikahinya selama 5 tahun ini. "Itu urusanku. Yang jelas, itu bukan uang hasil jual mobilmu yang baru saja ditarik." Sindirku tajam. Aku kembali melangkah menuju pintu depan. Namun, langkahku terhenti ketika Damar tiba-tiba jatuh berlutut di lantai. Lututnya menghantam karpet dengan bunyi buk yang keras. "Indira, tunggu," ucapnya parau. Ia tidak berani menatap mataku. Kepalanya tertunduk dalam. Bahunya berguncang. "Ada apa lagi? Mau minta dibuatkan teh sebelum aku pergi?" "Habis, semuanya habis, Ra," bisiknya. Suaranya pecah menahan tangis. Ia mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Wajah arogan itu kini runtuh total. Barusan pengacara Johan telepon. Perusahaannya dinyatakan pilot resmi oleh pengadilan niaga sore ini. Asetnya nol. Uangku, uang modal usahaku, uang vendor yang kupakai, uang pinjaman bank, semuanya hangus. Aku bangkrut total, Ra. Nol besar. Damar merangkak sedikit, mencoba meraih ujung coatku dengan tangannya yang kotor. "Kalau kamu pergi sekarang, besok pagi mungkin kamu akan temukan suamimu ini sudah gantung diri di garasi." "Gantung diri?" Aku mengulang 2 kata itu dengan nada datar,
Seolah Damar baru saja menawarkan menu makan malam yang membosankan. Tanganku yang memegang gagang koper Louis Vuitton perlahan mengendur. Lalu melepaskannya hingga gagang itu jatuh kembali ke tempatnya dengan bunyi klik yang renyah. Aku menatap Damar yang masih bersimpu di lantai. Air mata dan ingus bercampur di wajahnya yang dulu ia banggakan ketampanannya. Sungguh pemandangan yang menyedihkan. Seorang raja kecil yang mahkotanya baru saja dilelehkan oleh kebodohannya sendiri. Silakan, Mas. Ucapku dingin. Aku melangkah ke samping, memberi jalan menuju pintu gudang belakang. Tali tambang bekas ikat kerdus AC masih ada di rak gudang. Kuat kok, cukup buat menahan berat badanmu. Mau aku ambilkan kursinya sekalian? Damar mendongak, matanya membelalak tak percaya. Mulutnya ternganga, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia mengharapkan aku histeris, memeluknya, membatalkan kepergianku, dan mengatakan, kita hadapi ini bersama. Tapi wanita naif itu sudah mati dibunuh oleh ego suaminya sendiri. Kamu tega, Rah? Bisiknya gemetar. Suamimu mau mati. Kamu malah tawarkan tali. Kamu yang tawarkan kematian, aku cuma fasilitator. Balasku sambil melirik jam tangan. Sayang sekali, pertunjukanmu kurang meyakinkan. Orang yang benar-benar mau mati tidak akan mengumumkannya seperti promo diskon mall. Kamu cuma mau memanipulasi aku supaya tidak pergi, kan? Aku mengambil kembali boarding pass di meja, lalu merobeknya menjadi dua bagian di depan matanya. Damar terkesiap. Harapan tumbuh di matanya. Rah? Kamu batal pergi? Kamu mau bantu, Mas? Jangan salah paham. Potongku cepat sambil melempar sobekan tiket itu ke wajahnya. Tiket itu refundable. Aku batalkan bukan karena kasihan. Tapi karena aku sadar, pertunjukan di rumah ini besok pagi akan jauh lebih seru daripada Menara Eiffel. Aku mau duduk di barisan paling depan melihat kehancuranmu, Mas. Keesokan paginya, neraka bocor di ruang tamu kami. Matahari belum tinggi benar ketika 3 truk box besar sudah memblokir jalan depan rumah. Bukan truk pindahan mewah, tapi truk sitaan aset dari pihak leasing perabotan dan vendor kantor yang belum dibayar Damar. Pintu rumah terbuka lebar, bukan untuk menyambut tamu, tapi karena engselnya hampir jebol didorong paksa oleh para eksekutor. Suara sepatu but berat yang menginjak lantai parket terdengar seperti derap tentara musuh. Angkat sofa itu. Hati-hati jangan lecet, nanti nilai jualnya turun. Teriak seorang pria berompi oranye sambil menunjuk sofa kulit Italia Chesterfield tempat Damar biasa duduk sambil meremehkanku. Aku duduk tenang di kursi makan, satu-satunya furnitur yang belum disentuh karena nilainya dianggap rendah. Sambil menyesap kopi hitam tanpa gula. Di tanganku ada sebuah majalah bisnis, tapi mataku menikmati pemandangan di depanku. Damar berlarian seperti ayam tanpa kepala. Ia menarik lengan baju salah satu kuli panggul. Pak, tolong Pak, jangan TV itu. Itu TV OLED baru beli bulan lalu. Cicilannya baru masuk sekali. Damar memelas, suaranya serak habis menangis semalaman. Justru karena baru nyicil sekali itu kami tarik. Pak, minggir. Kuli itu menghempaskan tangan Damar dengan mudah. Damar terhuyung mundur, menabrak dinding. Ia menoleh padaku dengan tatapan nanar. Wajahnya kusut, matanya bengkak, dan ia masih memakai pakaian yang sama dengan kemarin. Bau keringat basi menguar darinya. Indira, lakukan sesuatu, teriaknya putus asa. Kamu punya uang dividen itu kan? Bayar mereka. Tolong bayar mereka. Aku ganti nanti. Aku menutup majalahku perlahan. Uangku? Uang yang kamu bilang hasil foya-foya itu? Maaf Mas, uang itu sudah aku transfer ke deposito berjangka. Tidak bisa diambil seenaknya. Lagi pula, bukannya kamu bilang istri tidak boleh ikut campur urusan bisnis suami? Damar menjambak rambutnya frustrasi. Ia kembali berlari ke arah kamarku, tapi langkahnya terhenti. Ia berbalik menatapku dengan mata yang tiba-tiba berbinar liar. Ide gila muncul di kepalanya. Emas, serunya. Emas kawin kita. Kalung berlian dari ibuku. Dan set perhiasan seserahan. Itu pasti masih ada di brankas lemari kan? Itu nilainya ratusan juta. Rah, cepat ambil. Kita bisa bayar orang-orang ini. Ia berlari menerjang ke arahku, mengguncang bahuku. Mana kuncinya? Emas itu hakku juga karena aku yang beli.
Aku menatapnya dengan senyum miring yang tipis. Sangat tipis. Lupa ingatan, Mas? Tanyaku lembut namun menusuk. Damar terdiam. Apa maksudmu? Tahun lalu. Waktu kamu mau modifikasi sound system mobil sport merahmu itu. Kamu bilang uang kas kurang. Kamu paksa aku buka brankas. Kamu ambil semua emas batangan dan perhiasan itu. Kamu bilang, emas itu investasi mati. Mending jadi aksesoris mobil biar gaya. Ingat. Wajah Damar berubah menjadi abu-abu. Ingatan itu menghantamnya seperti palu godam. Dia memang melakukannya. Dia menjual jaring pengaman terakhir kami demi gengsi di jalan raya. Mobil yang kemarin sore juga sudah ditarik leasing. Tetapi, kalung dari ibuku? Suaranya mencicit. Sudah kamu gadai buat bayar DP apartemen selingkuhanmu yang gagal itu, kan? Yang ternyata dia cuma morotin kamu. Damar melepaskan bahuku. Kakinya lemas. Ia merosot jatuh ke lantai, duduk bersila di antara debu bekas lemari hias yang baru saja diangkut. Rumah itu kini kosong melompong. Gema suara sepatu para kuli terdengar semakin nyaring di ruangan yang tak lagi bersekat perabotan. Habis. Desisnya. Aku benar-benar habis. Ponsel Damar yang tergeletak di lantai berdering. Layarnya retak karena sempat ia banting semalam. Nama, Ferry, muncul di sana. Ferry adalah satu-satunya teman, sukses, Damar yang belum memblokir nomornya. Damar meraih ponsel itu dengan gerakan lambat, tanpa harapan. Ia menekan tombol speaker agar aku bisa mendengar. Mungkin berharap Ferry mau meminjamkan uang dan membuktikan bahwa dia masih punya koneksi. Halo, Fer? Suara Damar parau, menyedihkan. Kalau lo mau nagih utang makan siang minggu lalu, gue belum ada duit. Bukan, Mar? Dengerin gue dulu. Suara Ferry terdengar antusias di seberang sana, kontras dengan suasana kematian di sini. Gue barusan dapat info valid dari lingkaran dalam. Lo tahu investor misterius yang lagi borong aset-aset properti kolaps di Jakarta Selatan? Yang inisialnya Miss I? Damar mengernyit. Gue nggak peduli investor. Fer, gue butuh pinjaman tunai. Dengerin bodoh. Ini kesempatan lo, potong Ferry. Gue tadi iseng nyebut nama lo pas lagi ngobrol sama perwakilannya. Dan lo tahu apa? Perwakilannya bilang Miss I ini tertarik sama ruko kantor lo yang mau disita bank. Dia mau take over utang perusahaan lo, Mar? Dia mau suntik modal. Damar terlonjak. Matanya membelalak lebar. Dari posisi mati, ia tiba-tiba hidup kembali. Serius lo? Dia mau bayarin utang gue? Kenapa? Kenapa dia mau tolong gue? Nah, itu dia yang aneh. Suara Ferry merendah, terdengar bingung. Kata asistennya, Miss I ini setuju ketemu lo nanti malam di restoran Sky karena alasan personal. Katanya dia kenal baik sama istri lo. Damar menoleh cepat ke arahku. Aku masih duduk tenang memegang cangkir kopi, wajahku tanpa ekspresi. Kenal? Indira? Damar bergumam, menatapku curiga sekaligus penuh harap. Iya, katanya istri lo itu kunci kesepakatan ini. Lo harus bawa bini lo ke dinner itu nanti malam jam 7. Jangan telat, dan pakai baju yang bener. Ini tiket terakhir lo, Mar. Sambungan terputus. Damar menatapku lekat-lekat. Otaknya yang dangkal mencoba merangkai puzzle. Perlahan, senyum arogan itu kembali terukir di bibirnya yang pecah-pecah. Senyum yang membuatku mual. Jadi ini alasannya kamu sok jual mahal. Damar berdiri, membersihkan debu di celananya dengan kasar. Kepercayaan dirinya kembali instan. Ternyata teman arisan sosialitamu itu yang mau investasi? Kenapa nggak bilang dari awal? Ia tertawa lepas, suara tawanya memantul di dinding kosong. Dasar perempuan. Suka banget main drama. Ujung-ujungnya kamu ngemis juga ke temanmu buat tolongin suamimu, kan? Damar menunjuk wajahku dengan telunjuknya. Siap-siap. Nanti malam dandan yang cantik. Jangan bikin malu aku di depan investor. Biar aku yang bicara soal bisnis. Kamu cukup senyum dan tuang air minum. Ingat, ini panggungku. Aku menyesap sisa kopi terakhirku hingga tandas. Sepahit kenyataan yang akan ia hadapi nanti malam. Baik, Mas, jawabku lembut, menyembunyikan seringai di balik bibir cangkir.
Mari kita lihat siapa yang akan jadi bintang panggungnya nanti. Denting halus lift yang membawa kami melesat ke lantai 56 menara BCA terdengar seperti lonceng kematian bagi telingaku. Namun mungkin terdengar seperti trompet kemenangan bagi Damar. Tekanan udara yang berubah membuat telinga sedikit berdengung. Kami berdiri berdampingan di dalam kotak besi berlapis kaca itu. Namun rasanya kami berasal dari dua dunia yang berbeda. Aku mengenakan dress hitam backless sederhana namun berpotongan timeles yang kusimpan di koper rahasiaku, dipadukan dengan clutch perak kecil. Sementara Damar, ia berusaha keras terlihat layak. Ia mengenakan satu-satunya setelan jas yang tersisa, yang kebetulan sedang di dry clean di Binatu Kiloan dan baru diambil paksa sore tadi. Baunya bukan aroma lavender mewah, melainkan bau bahan kimia murah yang menyengat. Kerahnya sedikit menekuk, dan tanpa jam tangan mahalnya yang sudah disita, pergelangan tangannya terlihat telanjang dan menyedihkan. Ingat, Rah, bisik Damar tanpa menoleh, matanya terpaku pada pantulan lampu kota Jakarta yang mulai terlihat dari dinding kaca lift. Nanti kalau investor itu datang, kamu jangan banyak omong. Cukup senyum, anggukkan kepala. Biar aku yang jelaskan prospek bisnisnya. Jangan sampai kelihatan kalau kamu itu cuma ibu rumah tangga yang enggak ngerti apa-apa. Mengerti? Aku hanya mengangguk pelan, menahan senyum geli. Mengerti, Mas. Pintu lift terbuka. Angin malam di ketinggian Jakarta langsung menyapa, membawa aroma masakan gourmet dan parfum mahal para sosialita. Restoran Sky malam ini padat. Suara denting gelas wine beradu dan tawa renyah para eksekutif muda memenuhi udara. Damar melangkah keluar dengan dada dibusungkan, mencoba mengintimidasi ruangan dengan sisa-sisa egonya. Namun, langkahnya ragu-ragu saat melihat hostes penjaga pintu VVIP yang berdiri tegak dengan daftar tamu di tangan. "Selamat malam, Pak. Ada reservasi?" Tanya wanita muda itu dengan senyum profesional yang dingin, matanya menyapu penampilan Damar dari atas ke bawah dengan kilat penilaian yang cepat. Jelas, Damar tidak terlihat seperti orang yang mampu membeli air mineral di sini. Saya Damar. Saya ada janji temu dengan perwakilan Miss E. Di area VVIP. Jawab Damar sedikit gugup, tangannya merapikan jasnya yang kusut. Wanita itu mengerutkan kening, jarinya menelusuri layar tablet. Damar? Maaf, Pak. Tidak ada nama Bapak di daftar VVIP malam ini. Area itu fully booked untuk private event. Wajah Damar memucat seketika. Keringat dingin mulai muncul lagi di dahinya. Coba cek lagi. Saya diundang. Teman saya Ferry yang bilang. Maaf Pak, kami tidak bisa. Mbak, potongku lembut. Aku melangkah maju dari balik punggung Damar, membiarkan cahaya lampu chandelier menerpa wajahku. Mata hostes itu membelalak sedikit saat melihatku. Sikap tubuhnya berubah drastis dalam sepersekian detik. Dari defensif menjadi sangat hormat. Bahkan sedikit membungkuk. Ibu Indira? Sapanya dengan nada yang jauh lebih hangat dan sopan. Selamat datang kembali, Bu. Kami sudah menyiapkan meja terbaik di The Lounge sesuai instruksi Madam. Damar menoleh padaku dengan mulut ternganga. Loh? Kok dia tahu namamu? Aku mengabaikan Damar dan tersenyum pada hostes itu. Terima kasih. Tolong antar kami. Mari, Bu, Pak. Wanita itu mempersilakan kami masuk, membuka tali pembatas bludru merah yang memisahkan area umum dengan area VVIP yang menghadap langsung ke Bundaran HI. Kami berjalan melewati meja-meja yang diduduki para ekspatriat dan konglomerat. Damar berjalan di belakangku seperti asisten yang kebingungan. Kami didudukan di sofa setengah lingkaran yang paling strategis, dengan pemandangan kota 270 derajat yang memukau. Begitu kami duduk, Damar langsung condong ke arahku, berbisik dengan nada menuntut. Hebat juga temanmu itu sampai reservasi pakai namamu. Berarti dia benar-benar niat bantu aku. Oke, ini pertanda bagus. Ia mengedarkan pandangan gelisah. Tapi mana orangnya? Katanya jam 7 Teng? Ini sudah lewat 5 menit. Sabar, Mas. Orang penting biasanya datang terlambat untuk tes mental. Jawabku asal. Tiba-tiba, seorang sommelier, ahli anggur, datang membawa botol sampanye Dom Perignon dalam ember es perak, diikuti dua pelayan yang membawa nampan berisi escargot dan wagyu tartar. Mereka menata hidangan itu di meja kami dengan cekatan. Mata Damar melotot melihat label botol sampanye itu. Ia tahu harganya.
Itu bisa seharga motor metik baru. Hei, Hei, Mas. Damar menahan tangan pelayan itu dengan panik. Kami nggak pesan ini. Jangan sembarangan buka. Saya lagi nunggu tamu. Nanti biar tamu saya yang pesan. Damar ketakutan setengah mati. Di dompetnya hanya ada uang Rp50.000 sisa kemarin. Jika botol ini dibuka, dia harus mencuci piring di sini seumur hidup. Pelayan itu tersenyum ramah. Tapi matanya tidak menatap Damar. Ia menatapku. Mohon maaf, Pak. Ini komplimentari dari resto untuk Diamond member kami. Tidak masuk tagihan. Member. Damar bingung. Ia menunjuk dirinya sendiri. Saya bukan member. Bukan untuk Bapak. Jawab pelayan itu sopan tapi menohok. Tapi untuk Ibu Indira. Pop. Tutup botol sampahnya terbuka. Buih putih meluap sedikit. Pelayan menuangkannya ke gelas kristalku, lalu ke gelas Damar. Damar terdiam kaku. Ia menatap gelas itu, lalu menatapku, lalu menatap pelayan yang kini undur diri. Otaknya macet. Rah. Suaranya serak. Sejak kapan kamu jadi member di sini? Sejak kapan kamu minum ginian? Bukannya kamu kalau diajak makan di luar mintanya es teh manis karena sayang uang? Aku mengambil gelas ramping itu, menyesap cairan keemasan yang menggelitik lidah. Rasanya segar, rasa kemenangan. Itu kan kalau sama kamu, Mas? Karena aku harus menyesuaikan budget pelitmu. Jawabku santai, meletakkan gelas. Kalau sama teman-temanku, seleraku beda. Teman-temanmu si arisan itu? Damar menggelengkan kepala, masih denial. Enggak mungkin. Ini pasti salah orang. Kamu pasti cuma dipinjamkan kartu member sama temanmu yang kaya itu kan? Jujur sama aku. Sebelum aku sempat menjawab, suasana di area VIP tiba-tiba berubah. Musik jazz yang mengalun pelan seolah berhenti sejenak. Beberapa tamu di meja lain menoleh ke arah pintu masuk area privat. Aura ruangan berubah menjadi lebih berat, lebih segan. Pintu ganda kaca di ujung ruangan terbuka otomatis. 2 orang pengawal berbadan tegap masuk lebih dulu, membuka jalan. Di belakang mereka, melangkah seorang wanita parubaya dengan karisma yang begitu kuat, hingga membuat udara di sekitarnya terasa menipis. Ia mengenakan blazer batik tulis sutra dengan bros berlian sebesar telur puyuh di dadanya. Kacamata berantai emas menggantung di lehernya. Tatapannya tajam, menyapu ruangan seperti elang mencari mangsa. Itu Madame Rose. Damar yang melihat kedatangan sosok itu langsung gugup. Ia mengenali aura uang yang kental. Ia menyenggol si kuku. Rah. Itu pasti investornya. Itu Miss Ikan? Gila, kelihatan banget orang kaya lama. Damar buru-buru berdiri, merapikan jasnya yang kusut, memasang senyum penjilat terbaiknya. Ayo berdiri, sambut dia. Aku tetap duduk tenang, menyilangkan kaki, memainkan tangkai gelasku. Berdiri, Indira. Sopan sedikit. Desis Damar panik melihatku tak bergeming. Madame Rose berjalan lurus ke arah meja kami. Langkahnya tegas. Ia tidak menatap Damar sama sekali. Matanya terkunci padaku. Senyum tipis yang penuh arti terukir di bibir merah marunnya. Damar mengulurkan tangannya dengan gemetar, siap menyalami. Selamat malam, Bu. Saya Damar, suami Indi. Madame Rose melewati tangan Damar begitu saja seolah tangan itu tidak ada. Ia terus berjalan hingga berdiri tepat di samping kursiku. Ia membungkuk sedikit, lalu mencium pipi kanan dan kiriku dengan akrab. Paris sudah siap menyambutmu, sayang, ucap Madame Rose dengan suara seraknya yang khas, cukup keras hingga terdengar oleh Damar. Jet pribadi saya sudah standby di Halim. Kita bisa berangkat setelah urusan sampah ini selesai. Damar mematung. Tangannya yang mengulur di udara terkulai lemas. Ia menatap Madame Rose, lalu menatapku dengan wajah bodoh. Sampah? Beo Damar pelan. Madame Rose akhirnya menoleh ke arah Damar. Tatapannya dingin, menusuk, dan merendahkan. Ia mengeluarkan sebuah dokumen tebal dari tas Hermes kulit buayanya dan melemparkannya ke atas meja, tepat di depan piring escargot. Duduk, Pak Damar, perintah Madame Rose, nadanya bukan tawaran, tapi titah. Saya dengar kamu butuh dana talangan untuk hutang-hutangmu yang menumpuk? Saya
Mewakili konsorsium Sri Kandi Ventura, siap mengakuisisi aset perusahaanmu yang bangkrut itu. Damar tergagap, bingung namun masih melihat harapan. Benar Bu? Ibu mau bayar hutang saya? Terima kasih. Saya janji akan. Eits, tunggu dulu. Potong Madam Rose sambil mengangkat satu jari yang dihiasi cincin sapphire. Ia menoleh padaku sambil tersenyum miring. Saya tidak bilang akan memberikannya gratis. Syaratnya cuma satu. Madam Rose menepuk bahuku pelan. Semua aset perusahaanmu, sisa ruko, dan nama baikmu akan dibeli atas nama istri kamu, Indira. Kamu siap menandatangani surat pemindahan kekuasaan ini sekarang? Atau kamu mau membusuk di penjara besok pagi? Apa-apaan ini? Lelucon macam apa ini? Suara Damar memecah ketegangan, tapi nadanya sumbang, terdengar seperti gelas kaca yang retak. Ia menatap dokumen di meja, lalu menatapku, dan terakhir menatap Madam Rose dengan mata yang memerah karena amarah dan kebingungan. Tangan kanannya mengepal di atas taplak meja putih bersih, membuat buku-buku jarinya memutih. Dibeli atas nama Indira. Damar mendengus kasar, lalu tertawa pendek yang terdengar sangat dipaksakan. Ibu jangan main-main ya. Istri saya ini pengangguran. Dia cuma ibu rumah tangga yang kerjanya minta uang belanja. Mana mungkin dia punya kapasitas hukum apalagi finansial buat akuisisi perusahaan? Ibu mau menipu saya? Madam Rose tidak menjawab. Ia hanya mengambil gelas anggurnya, menyandarkan punggung ke sofa empuk, dan memberiku isyarat mata yang jelas. Habisi dia, Indira. Damar beralih menatapku. Kali ini tatapannya bukan lagi tatapan suami, tapi tatapan predator yang terpojok. Ia menuding wajahku dengan telunjuk yang gemetar. Atau jangan-jangan? Damar menyipitkan matanya, seringai jijik muncul di bibirnya. Ini alasan kamu dandan cantik malam ini? Ini alasan kamu punya barang-barang mewah itu? Kamu jual diri, Indira? Kamu jadi simpanan siapa? Siapa? Gula-gula, tua yang membiayai gaya hidupmu di belakangku. Hah? Suaranya meninggi, membuat beberapa tamu di meja seberang menoleh terganggu. Jawab, uang haram dari mana yang mau kamu pakai buat beli harga diriku? Bentaknya, melupakan bahwa ia sedang berada di restoran bintang 5, melupakan bahwa hidup matinya ada di ujung tanduk. Egonya yang terluka memilih untuk menyerang integritas istri daripada mengakui kekalahan. Aku menghela napas panjang, meletakkan gelas kristalku dengan bunyi tupla namun tegas di atas meja. Perlahan, aku membuka tas tanganku. Bukan untuk mengambil tisu guna menghapus air mata seperti yang mungkin diharapkan Damar, melainkan mengeluarkan sebuah iPad Pro dengan casing kulit elegan. Aku menyalakan layar, mengetuk beberapa kali, lalu memutar tablet itu menghadap Damar. Lihat, Mas. Baca baik-baik, perintahku datar. Layar retina itu menampilkan grafik real-time dari aplikasi sekuritas premium. Grafik berwarna hijau yang menanjak tajam mendominasi layar. Di bawahnya, tertera daftar aset portofolio dengan nilai nominal yang digit nolnya berderet panjang. Itu apa? Damar mengernyit, matanya bergerak liar membaca angka-angka itu. Itu adalah arisan yang selama ini kamu hina. Jawabku, suaraku tenang namun menusuk seperti jarum es. Kumpulan ibu-ibu yang kamu bilang, kurang kerjaan, dan buang-buang uang, itu adalah sindikasi investor privat, Sri Kandi Ventura. Uang 5 juta yang aku setor tiap bulan dari sisa uang belanja yang aku hemat mati-matian, itu modal awal yang diputar oleh Madam Rose dan tim kami di sektor tambang, properti, dan tech startup. Aku menggeser layar ke halaman berikutnya. Sebuah dokumen legal digital dengan kop surat resmi kementerian. Dan lihat nama di situ. PT Indira Investama. Itu perusahaanku, Mas. Perusahaan yang aku bangun 2 tahun lalu saat kamu sibuk selingkuh dengan sekretarismu. Oh maaf, rekan kerjamu, dengan alasan lembur. Wajah Damar berubah dari merah padam menjadi seputih kertas. Mulutnya terbuka tutup seperti ikan kehabisan oksigen. Ia membaca nama yang tertera di sana. Direktur Utama, Indira Larasati. Enggak mungkin. Desisnya. Kamu di rumah terus. Badan aku di rumah, Mas. Tapi otak aku bekerja. Selaku tajam. Saat kamu tidur mendengkur setelah memarahiku soal tagihan listrik, aku bangun jam 2 pagi untuk trading pasar Eropa.
Saat kamu asyik golf sama teman-temanmu yang ternyata penipu itu, aku sedang Zoom meeting membahas strategi akuisisi pabrik tekstil di Solo. Kamu pikir uang belanja 3 juta itu cukup buat kita makan enak sebulan? Itu semua uangku, Mas. Subsidi silang dari kantongku sendiri supaya kamu tetap merasa jadi kepala keluarga yang hebat. Aku berdiri perlahan. Bayanganku jatuh menimpa wajah Damar yang masih duduk terhenyak. Kamu bilang aku istri tidak berguna? Lihat data di baris ketiga. Mas, tunjukku pada layar. Mata Damar mengikuti telunjukku. Di sana tertera, suntikan dana penyelamatan vendor PT Damar Karya, 500 juta rupiah, status, lunas. Bulan lalu, saat vendormu mau mogok kerja karena belum dibayar, ada angel investor, anonim yang masuk menolongmu, kan? Kamu bangga sekali cerita ke aku kalau kamu hoki. Asal kamu tahu, itu uangku. Uang dari istri yang kamu sebut parasit. Damar gemetar hebat. Fakta demi fakta menghantamnya bertubi-tubi, meruntuhkan tembok kesombongan yang ia bangun selama bertahun-tahun. Ia menyadari bahwa raksasa bisnis yang ia cari-cari selama ini bukanlah orang asing, melainkan wanita yang ia suruh mencuci piring kotornya setiap malam. Ndra. Suara Damar pecah. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang cekung. Kenapa? Kenapa kamu nggak pernah bilang? Karena kamu nggak pernah mau dengar. Bentakku, kali ini emosiku sedikit keluar. Setiap aku mau bicara soal keuangan, kamu potong. Kamu bilang, istri diam saja, suami yang atur. Kamu mansplaining soal saham padaku. Padahal portofoliomu merah semua sedangkan aku profit 300% setahun. Kamu buta oleh egomu sendiri. Damar. Damar menunduk dalam, menatap sepatu kulitnya yang mulai retak. Bahunya berguncang. Di hadapan Madame Rose yang menatapnya dengan senyum meremehkan, dan di hadapan istrinya yang kini menjulang tinggi bagai raksasa, Damar merasa kerdil. Sangat kerdil. Madame Rose berdeham pelan, meletakkan serbet di meja. Waktu berjalan, Indira. Pesawat kita tidak akan menunggu. Aku mengangguk pada Madame Rose, lalu kembali menatap Damar. Jadi bagaimana? Mas, dokumen itu ada di depanmu. Tanda tangan. Serahkan semua aset tersisa padaku, dan aku akan lunasi hutangmu ke bank dan vendor supaya kamu tidak dipidana. Aku mengambil kembali tabletku dan memasukkannya ke tas. Kamu bisa keluar dari sini, hadapi debt collector besok pagi, dan nikmati dinginnya lantai penjara Cipinang. Damar mengangkat wajahnya. Wajah itu basah oleh air mata dan keringat. Tidak ada lagi Damar yang gagah. Yang ada hanyalah seorang pria pecundang yang putus asa. Perlahan, tubuh Damar melorot dari kursi. Ia tidak berdiri, melainkan menjatuhkan dirinya ke lantai restoran yang dingin. Di depan puluhan pasang mata pengunjung restoran Elite Sky, Damar berlutut di kakiku. Tangannya yang gemetar mencoba meraih ujung gaun hitamku, tapi aku memundurkan langkahku, menolak disentuh. Indira, ampun. Isaknya pilu, suaranya parau dan menyayat hati. Tolong Mas, Ra. Mas tanda tangan. Mas tanda tangan semuanya. Asal jangan tinggalkan Mas. Kita mulai lagi ya. Mas janji akan berubah. Mas akan jadi suami yang baik. Oh, Ra. Mas nggak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Isak tangis Damar yang tertahan namun terdengar jelas itu menjadi tontonan gratis bagi para pengunjung Sky. Beberapa dari mereka bahkan mulai mengeluarkan ponsel secara sembunyi-sembunyi, merekam adegan tragis seorang pria berjas kusut yang bersujud di kaki wanita bergaun hitam yang berdiri angkuh. Aku bisa merasakan hangat napas Damar menembus kain tipis stokingku, juga basahnya air mata yang membasahi sepatu hak tinggiku. Pemandangan ini sungguh memuaskan. Namun di sisi lain, menjijikkan. Bangun, Mas. Jangan bikin drama murahan di sini, ucapku dingin, tanpa sedikit pun niat untuk membantunya berdiri. Madame Rose, yang sejak tadi hanya dia mengamati sambil memutar-mutar cincin berliannya, menendang pelan sebuah pena Montblanc hitam ke arah wajah Damar yang menempel di lantai. Pena itu menggelinding dan berhenti tepat di depan hidungnya. Tanda tangan dulu, Pak Damar. Suara Madame Rose terdengar datar namun menekan. Air mata tidak laku di bank. Tanda tanganmu yang kami butuhkan untuk membereskan kekacauan ini. Damar mengangkat wajahnya. Matanya bengkak, merah, dan penuh harap.
Ia menatap pena itu seolah itu adalah tongkat sihir yang bisa mengembalikan kejayaannya. Dengan tangan gemetar hebat, ia menyambar pena itu. Ia menarik dokumen akuisisi aset yang ada di meja, hingga jatuh ke lantai karpet. Tanpa membaca klausulnya, tanpa peduli bahwa ia sedang menyerahkan sisa nyawanya, ia membubuhkan tanda tangan di atas materai dengan cepat dan kasar. Seret, seret. Selesai. Damar mendongak menatapku lagi. Senyum lega yang menyedihkan merekah di bibirnya yang pucat. Ia merasa sudah melakukan hal yang benar. Ia merasa sudah membeli pengampunanku. Sudah, Ra. Sudah Mas tanda tangan semua, ucapnya antusias, mencoba meraih tanganku lagi. Semua aset, ruko, sisa inventaris, semuanya atas namamu sekarang. Mas sudah turuti kemauanmu. Sekarang tolong Mas, lunasi hutang ke bank besok pagi ya. Kita pulang, kita bicara baik-baik di rumah. Mas janji akan berubah. Mas akan dengar omonganmu mulai sekarang. Ia meremas jari-jariku, matanya memancarkan manipulasi yang sangat kukenal. Ingat agama kita, Ra. Kamu istri yang tahu agama, kan? Surga istri itu ada pada ridho suami. Kalau kamu bantu suami yang lagi susah, pahalamu besar, Ra. Mas ridho sama kamu kalau kamu tolong Mas sekarang. Mendengar kata-kata itu, dalil agama yang ia gunakan sebagai senjata terakhir untuk memeras empatiku, darahku mendidih hingga ke ubun-ubun. Aku menarik tanganku dengan sentakan kuat hingga terlepas dari genggamannya. Lalu, dengan ujung sepatu stiletto runcingku, aku mendorong bahunya cukup keras hingga ia terguling ke belakang, jatuh terduduk kembali di lantai. Aduh, Ra. Damar terkejut, matanya membelalak bingung. Kenapa? Jangan bawa-bawa surga, Mas. Kalau kelakuanmu menciptakan neraka buat aku selama 5 tahun ini, desisku tajam. Aku membungkuk sedikit, menatap lurus ke dalam bola matanya yang gemetar. Kamu bilang kita pulang? Kita siapa? Rumah itu sudah disita bank sore tadi. Mas, kamu lupa? Kuncinya sudah dipegang eksekutor. Kita nggak punya rumah lagi. Ya kita bisa sewa kontrakan dulu. Atau ke rumah orang tuamu. Damar menyela cepat, panik. Yang penting kita sama-sama. Uangmu kan banyak, Ra. Dividen miliaran itu? Masa nggak cukup buat sewa apartemen sebentar sampai Mas bangkit lagi? Mas yakin, dengan modal dari kamu, Mas bisa bikin bisnis baru yang lebih sukses. Aku tertawa. Tawa yang kering, tanpa humor. Betapa naifnya dia. Dia masih berpikir uangku adalah uangnya. Dia masih berpikir aku adalah sapi perah yang bisa ia manfaatkan untuk memuaskan ambisi bisnisnya yang gagal. Mas. Aku menggeleng-gelengkan kepala. Dulu, setiap kali aku minta uang 100.000 buat beli vitamin, kamu bilang apa? Jangan buang-buang uang. Waktu aku mau ikut pelatihan bisnis online bayar 500.000, kamu bilang apa? Dasar boros. Istri itu harus hemat. Aku menegakkan tubuhku kembali, lalu merogoh tas tanganku. Aku mengeluarkan sebuah amplop tebal berwarna biru metalik. Bukan uang, tapi tiket fisik yang baru saja dicetak ulang oleh asisten Madame Rose sore tadi. Kamu benar, Mas. Aku harus mendengarkan nasihatmu, ucapku sambil membuka amplop itu perlahan. Kamu bilang uangku cuma buat foya-foya kan? Nah, aku pikir, daripada uang miliaran ini habis buat bayar hutang judi bisnismu yang bodoh itu, mending aku pakai buat benar-benar foya-foya sesuai tuduhanmu. Aku melempar tiket itu ke pangkuan Damar. Damar memungutnya dengan tangan gemetar. Matanya menyusuri tulisan yang tertera di sana. Passenger, Miss Indira Larasati. Flight, GA88, Jakarta, CGK, to Amsterdam, AMS. Class, First Class. Date, tonight. Hanya satu nama. Satu kursi. Ini cuma satu. Damar mendongak. Wajahnya pucat pasi seputih mayat. Punya Mas mana? Katanya kita ke Paris? Madame Rose tadi bilang. Madame Rose bilang, Indira. Bukan, Indira dan suaminya. Potong Madame Rose santai sambil menyesap wine terakhirnya. Saya tidak mengundang parasit ke dalam jet pribadi saya. Saya cuma butuh partner bisnis. Damar menggeleng kuat, air matanya tumpah lagi.
Kali ini bukan air mata buaya, tapi air mata ketakutan murni. Ketakutan ditinggal sendirian di tengah badai yang ia ciptakan sendiri. Ra, jangan begini. Ra. Damar merangkak maju, mencoba memeluk kakiku lagi, mengabaikan harga dirinya yang sudah minus. Mas enggak punya siapa-siapa. Keluarga Mas sudah buang Mas karena hutang. Teman-teman Mas kabur. Kalau kamu pergi, Mas mati. Ra. Mas bisa dipenjara. Mas bisa gila. Itu konsekuensi, Mas. Bukan urusanku. Jawabku dingin. Dokumen yang barusan kamu tanda tangan itu legal. Asetmu yang tersisa sudah jadi milikku sebagai ganti rugi nafkah yang kamu korupsi selama ini. Dan hutangmu? Itu tetap atas namamu pribadi. Perusahaanmu kan PT Perorangan? Tanggung jawab ada di direktur. Selamat menikmati kejaran debt collector, sayang. Aku memutar tubuhku, membelakangi Damar. Gaun hitamku berdesir lembut. Aku memberi isyarat pada Madam Rose. Ayo, Madam. Saya tidak mau ketinggalan check-in. Indira, kamu istri durhaka. Damar berteriak histeris. Suaranya pecah memenuhi ruangan restoran. Ia mencoba bangkit berdiri untuk mengejarku. Wajahnya merah padam penuh dendam. Aku suamimu. Aku larang kamu pergi. Kembali sini. Namun, sebelum ia sempat melangkah 2 jengkal, 2 orang petugas keamanan berbadan besar dengan setelan safari hitam langsung menyergapnya. Bro. Damar ditahan, lengannya ditekuk ke belakang. Ia meronta-ronta seperti orang gila. Lepasin. Itu istri gue. Dia bawa uang gue. Indira. Aku berhenti sejenak di dekat pintu keluar area VVIP. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku hanya mengeluarkan ponselku, menekan panggilan cepat nomor 1. Halo, Pak Joko? Ucapku tenang pada sopir jemputan di lobi bawah. Saya turun sekarang. Siapkan mobil. Dan, oh ya, kalau ada laki-laki gembel yang mencoba mendekati mobil nanti, tabrak saja. Aku memutus sambungan, memasukkan ponsel ke dalam tas, dan melangkah keluar menuju lift. Di belakangku, teriakan Damar masih terdengar sayup-sayup, memanggil namaku dengan putus asa. Sebelum akhirnya pintu kaca otomatis tertutup rapat, memisahkan duniaku yang gemerlap dengan dunianya yang kini gelap gulita. Denting halus lift menandakan kami telah sampai di lantai dasar. Pintu logam itu terbuka perlahan, memuntahkan udara dingin lobi yang beraroma lemong ras mewah. Aku melangkah keluar dengan ringan. Rasanya aneh. Beban berat yang selama 5 tahun ini menindih pundakku. Bentakan Damar, hitung-hitungan uang belanja yang menyiksa, tatapan merendahkan itu, semuanya lenyap begitu saja, tertinggal di lantai 56 bersama pria yang kini mungkin sedang diseret keluar oleh keamanan. Suara hak sepatuku yang beradu dengan lantai marmer terdengar tegas dan berirama. Tak, tak, tak. Irama kebebasan. Di sampingku, Madam Rose berjalan dengan anggun, sesekali membenarkan letak kacamata berantainya. Ia tidak banyak bicara sejak kami meninggalkan meja makan. Ia tahu, momen ini adalah milikku sepenuhnya. Kami sampai di pintu utama lobi. Petugas valet dengan sigap membukakan pintu mobil Rolls-Royce Phantom hitam mengkilap yang sudah menunggu. Interior mobil itu menyambutku dengan aroma kulit premium dan keheningan yang menenangkan. Aku menghempaskan tubuhku ke jok belakang yang empuk, membiarkan punggungku rileks sepenuhnya. Ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Pak. Langsung ke terminal private jet. Perintah Madam Rose kepada sopir pribadinya. Siap, Madam. Mesin mobil menderu halus, nyaris tak terdengar. Namun, sebelum mobil benar-benar melaju meninggalkan pelataran lobi menara BCA, mataku menangkap sebuah keributan kecil di dekat pos keamanan luar. Di sana, di atas trotoar beton yang keras, sesosok tubuh dilempar keluar dengan kasar oleh 2 orang satpam berbadan tegap. Tubuh itu terjerembab, jas mahalnya yang kusut kini kotor terkena debu jalanan. Ia berusaha bangkit, namun kakinya goyah. Itu Damar. Dari balik kaca jendela mobil yang gelap dan soundproof, aku melihatnya berteriak-teriak seperti orang gila. Mulutnya terbuka lebar, urat lehernya menonjol, tangannya menggapai-gapai ke udara kosong. Tapi aku tidak bisa mendengar suaranya. Di dalam sini, hanya ada alunan musik klasik Vivaldi yang diputar pelan. Damar terlihat menyedihkan. Rambutnya acak-acakan, dasinya miring,
Dan wajah itu adalah lukisan keputusasaan yang sempurna. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari taksi atau tumpangan, tapi tidak ada yang mau berhenti untuk pria yang terlihat seperti orang gila. Tiba-tiba, ia merogoh saku celananya. Ponselnya menyala. Dari kejauhan, aku melihat bahunya merosot tajam saat membaca notifikasi di layarnya. Aku tahu persis apa isi pesan itu. Sistem otomatis bank baru saja mengirimkan final notis pukul 21 malam ini. Aset jaminan berupa tanah dan bangunan di Jalan Cempaka nomor 5 resmi disita. Pengosongan paksa akan dilakukan besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Rumah kami. Ah, ralat. Bekas rumahnya. Tempat di mana ia dulu sering membentakku karena lupa mematikan lampu kamar mandi, kini bukan lagi miliknya. Damar jatuh berlutut di trotoar, menjatuhkan ponselnya begitu saja. Ia menangkup wajahnya dengan kedua tangan, menangis di bawah sorot lampu jalanan Jakarta yang kejam. Di sekelilingnya, orang-orang berlalu lalang acuh tak acuh. Tidak ada yang peduli. Tidak ada istri yang membawakan teh hangat. Tidak ada tempat untuk pulang. Mobilku melaju pelan melewati tempatnya bersimpuh. Untuk sepersekian detik, Damar mendongak. Matanya yang merah bertemu dengan kaca jendela mobilku. Meskipun ia tidak bisa melihatku karena kaca film yang pekat, ia seolah tahu aku ada di sana. Ia menatap lurus ke arahku, tatapan memelas yang memohon pengampunan, memohon kesempatan kedua yang tidak akan pernah datang. Apakah aku merasa kasihan? Aku meletakkan tangan di dada, meraba detak jantungku sendiri. Tenang. Tidak ada rasa iba sedikit pun. Yang ada hanya rasa lunas. Hutang sakit hatiku sudah terbayar tunai malam ini. Jalan lebih cepat, Pak, ucapku pelan. Saya tidak suka pemandangan di sini. Terlalu kotor. Sopir mengangguk patuh dan menekan pedal gas. Mobil mewah ini melesat membelah jalanan Tamrin, meninggalkan sosok kecil Damar yang semakin lama semakin mengecil di kaca spion, hingga akhirnya lenyap di telan kegelapan malam dan debu knalpot ibu kota. Aku memalingkan wajah ke depan, menatap jalan tol yang membentang luas menuju bandara. Lampu-lampu kota yang berkelap-kelip tampak seperti bintang yang jatuh ke bumi, menyambut kelahiran kembali Indira Larasati. "Kamu baik-baik saja?" tanya Madam Rose lembut, menyodorkan segelas air mineral. Aku menerima gelas itu dan tersenyum. Senyum yang tulus, bukan senyum kepura-puraan yang selama 5 tahun ini kupakai sebagai topeng. "Tidak pernah sebaik ini, Madam," jawabku mantap. "Paris, aku datang." Malam itu, Indira si istri penurut resmi mati. Dan di atas puing-puing kehancuran suaminya yang arogan, lahirlah seorang ratu bisnis baru yang tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menginjak harga dirinya. Damar mengajarkanku satu hal penting, bahwa balas dendam terbaik bukanlah dengan amarah yang meledak-ledak, melainkan dengan kesuksesan yang membungkam, dan kepergian yang tak akan pernah kembali. Sobat, kisah Indira dan Damar adalah tamparan keras bagi siapa saja yang merasa berkuasa atas pasangannya. Damar lupa bahwa roda kehidupan itu berputar. Ia menghina, uang receh, istrinya, meremehkan komunitas istrinya, dan merasa dirinya paling hebat hanya karena ia suami. Padahal, seringkali rezeki suami itu lancar karena doa dan dukungan istri yang ia sepelekan. Ingatlah, jangan pernah merendahkan pasanganmu, sekecil apapun kontribusinya di matamu. Karena kamu tidak pernah tahu, tangan yang selama ini menyeduh kopimu di pagi hari, mungkin adalah tangan yang sama yang memegang kunci keselamatan hidupmu di masa depan. Jangan sampai penyesalan datang saat semuanya sudah terlambat. Seperti Damar yang kini menangis sendirian di trotoar tanpa rumah dan tanpa cinta. Terima kasih sudah menyimak drama emosional ini sampai akhir. Kalau kalian suka dengan cerita balas dendam yang anti naif dan memuaskan seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel Dira Story, like video ini, dan bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah tindakan Indira terlalu kejam, atau justru sangat pantas? Sampai jumpa di kisah penuh drama selanjutnya. Salam.